Selamat datang di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad At-Dari Padang Sidimpuan. Inilah kampusnya para penuntut ilmu yang berlandaskan keislaman, keindonesiaan, dan kearifan lokal. Lebih dikenal dengan sebutan Theo-Antropo-Ekosentris, Al-Ilahiyah, Al-Insaniyah, Al-Kauniyah, dengan moto cerdas berintegritas. Kampus ini berlokasi di Jalan Tengku Rijal Nurdin, Sihitang, sekitar 4,5 km dari pusat kota Padang Sidimpuan, Sumatera Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Basikin. Saya adalah mahasiswa PTG dalam jabatan 2025 batch 1 di UIN Sahada Padang Sidimpuan. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran di MTS Asrofuddin Cikicung Congyang, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sehat semua ya? Ini sudah pada sarapan? Sudah mandi? Alhamdulillah, sudah sarapan, sudah mandi ya. Sudah bersih-bersih, berarti kita sudah siap untuk belajar ya. Seperti biasanya, sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita doa bersama-sama. Silakan ya, kita doa bersama. Mudah-mudahan pembelajaran kita di hari ini berjalan dengan lancar, penuh hikmah, dapat mengambil manfaatnya ya. Bapak akan absen dulu ya. Kelas 7B ya. Nah, Agni Fahma yang mana ini? Adiro, Aida Suci, Adiro, Alinka, Adiro, Azka, kemudian Sika, sakit. Dari hari kapan sakitnya? Oh ya, sakit apa katanya? Jatuh cinta. Jatuh bangun. Firda, mana Firda? Hadiro, Ijami, Hadiro, Jihan, Hadiro, Marsa, Hadiro, Nilam. Oke, ada Selvi, Sipa Dewi, Hadiro. Kemudian Sira,
Hadiroh. Wardatul hamidah. Sakit apa? Tinggi, panas. Erlina. Hadiroh. 2 orang yang sakit ya? Mudah-mudahan yang sakit cepat diberi kesembuhan ya, supaya bisa bergabung belajar kembali. Oke. Untuk menumbuhkan rasa cinta kita ke tanah air, alangkah baiknya kita menyanyikan bersama lagu kebangsaan, yaitu Indonesia Raya Sadar ya. Ada yang mau jadi dirigen ke depan? Siapa? Yang biasa? Ya ini aja, dipimpin. Silakan. Mana ini? Siap. Baik, anak-anak, kalau pelajaran kalau Bapak sudah tentu pelajaran SKI, kebudayaan Islam. Begini, nanti kalau Bapak bilang seperti ini, belajar SKI, maka kalian mudah, bermanfaat, dan menyenangkan. Oke, bisa dipahami? Belajar SKI mudah, bermanfaat, dan menyenangkan. Siap? Siap. Kalau Bapak bilang belajar SKI, kalian mudah, bermanfaat, dan menyenangkan. Bisa dimulai? Akan melakukan tes. Oke. Belajar SKI mudah, bermanfaat, dan menyenangkan. Bukan Bapak, satu kali lagi. Belajar SKI mudah, bermanfaat, dan menyenangkan. Alhamdulillah. Ada ngantuk-ngantuk gak? Mari kita siapkan lagi untuk berkelanjutan belajar ya. Sebelum pembelajaran dimulai, Bapak akan menyampaikan dulu tujuan pembelajaran. Ya. Setelah kita mempelajari materi ini, diharapkan kalian bisa menguraikan
kebetulan materi sekarang ini kita akan membahas tentang biografi atau Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Jadi harapkan kalian setelah belajar ini dapat menguraikan biografinya Khalifah Umar bin Abdul Aziz, kemudian bisa menelaah sikap dan gaya kepemimpinan Khalifah Umar bin Abdul Aziz, kemudian dapat menguraikan beberapa prestasi Khalifah Umar bin Abdul Aziz, dan tidak kalah penting lagi yaitu mengimplementasikan, mencontoh dalam kehidupan keseharian tentang kesederhanaan dan kesolehan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Kemudian juga Bapak akan menyampaikan beberapa penilaian atau asesmen yang akan Bapak terapkan, yaitu yang pertama asesmen kognitif ya, yaitu tentang pengetahuan kalian. Kemudian juga Bapak akan menilai tentang sikap kalian, juga Bapak juga akan menilai tentang keterampilan kalian terutama dalam berkolaborasi di kelompok ya. Nanti akan Bapak membagi kelompok, oke? Bapak punya ini, coba kalian pahami apa yang bisa kalian tangkap dari video ini. Nah, bayangkan kamu jadi pemain sepak bola, tapi pelatihmu hanya memberi kesempatan pada anak yang dia suka. Rasanya pasti nggak adil, kan? Nah, di pemerintahan juga bisa terjadi hal yang sama. Ketika pemimpin lebih mementingkan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, banyak orang yang seharusnya mendapatkan bantuan malah terabaikan. Akibatnya, anak-anak nggak bisa sekolah, banyak yang kelaparan, dan hidup dalam ketidakpastian. Keadilan itu penting. Tanpa keadilan, kita semua bisa terjebak dalam sistem yang merugikan. Pemimpin yang adil bisa mengubah nasib banyak orang, memberikan harapan, dan menciptakan masa depan yang lebih baik. Nah, barusan Bapak tayangkan video ilustrasi tentang kepemimpinan ya. Mungkin kalian bisa mengaitkan dengan materi kita, yaitu materi Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Barusan Bapak tayangkan ilustrasi tentang adanya kemiskinan, kesenjangan dan sebagainya kan. Sebelum kita mempelajari lanjut tentang Umar bin Abdul Aziz, ada yang masih ingat nggak materi kemarin, minggu yang kemarin kita belajar tentang apa? Tentang Daulah Umayyah. Oke. Sebelum kita mempelajari materi Khalifah Umar bin Abdul Aziz, ada yang masih ingat kalian tentang materi yang minggu lalu? Yaitu kita belajar tentang Daulah Umayyah. Ada yang masih ingat siapa khalifah pertama Daulah Umayyah? Iya, siapa? Muawiyah bin Abi Sufyan. Tepuk tangan dulu dong. Ya. Kemudian Bapak mau tanya lagi tentang sistem kepemerintahan Daulah Umayyah itu apa? Apa? Monarki ya, sistem pemerintahan yang dijabat secara turun-temurun, artinya diwarisi dari bapak ke anak, ke cucu, dan terus oleh kalangan keluarganya ya. Nah, oke, Bapak akan mengulas sedikit tentang materi kita hari ini ya. Umar bin Abdul Aziz itu adalah salah satu khalifah Daulah Umayyah yang ke-8 ya. Beliau memerintah antara tahun 99 sampai 101 Hijriah atau bertepatan dengan 717 sampai 720 Masehi. Beliau terkenal dengan pemimpin jujur, amanah, adil, cinta perdamaian, juga membuat rakyatnya hidup
tentram dan makmur. Itu sekilas beberapa beberapa poin sekilas tentang materi Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Untuk kegiatan sekarang kita akan dibagi kelompok saja ya. Untuk kelompok 1 Bapak bagi dari sini ya. 1, 2, 3, 4, 5 orang. Ini ada berapa orang ya? Ada berapa orang? 12, 14. Jadi ada yang 4 orang, ada yang 5 orang. 1, 2, ini 4 orang di sini, ditunjuk ke sini 4, yang 5 di sini. Boleh kalian bentuk itunya. Bentuk di sana ya. Oke. Sebelum kita melaksanakan tugas kelompok ya, setelah dibagi kelompok, boleh kalian berdiri dulu di tengah ya. Menjadi 2 barisan. 2 barisan ya. 2 baris. Berdiri biar kalian ada keringat sedikit, nggak ngantuk itulah. 2 baris, 2 baris di sini. 2 baris, 2 baris, 2 baris, 2 baris saja. 2 baris. Ada maju ya, ayo. 2 baris, mari. Undur beneran. 2 baris saja. 3 baris boleh, 3 baris. Ya, maju 3 baris. Geser kan? Ini kursinya digeser dong. Nah, maju. Ini kursinya digeser sebentar. Kita akan pemanasan dulu biar kalian nggak ngantuk banget. Oke, kita akan bermain ABDG dulu ya, biar kalian semangat. Aku bermain dengan gembira. Kalian sudah kenal permainannya? Nanti kalau Bapak bilang sesungguhnya, kalian bisa itu sesungguhnya ABDG, aku bermain dengan gembira. Kalau Bapak bilang maju, kalian maju. Kalau Bapak bilang mundur, mundur. Kalau Bapak bilang ke kanan, kalian ke kanan dong. Kalau sebaliknya, kalian harus, kalau maju mundur, kalau kanan kiri. Oke, bisa dipahami permainannya? Bisa dipahami? Oke, akan Bapak coba ya. Nanti Bapak bilang sesungguhnya. Sesungguhnya. ABDG. ABDG. Aku bermain dengan gembira. Aku bermain dengan gembira. Balik lagi. Sesungguhnya. Sesungguhnya. ABDG. ABDG. Aku bermain dengan gembira. Aku bermain dengan gembira. Maju. 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 Mundur. Mundur. Kanan. Kanan. Kiri. Kiri. Kanan. Kanan. Sebaliknya. Sebaliknya. Kan Papa nyebut Sebaliknya. sebaliknya. Maju. Mundur. Mundur. Maju. Kanan. Kiri. Kiri. Kanan. Oke, terima kasih. Silakan tempat kelompoknya masing-masing ya. Untuk kerja kelompoknya nanti akan Bapak kasih LKPD ya, untuk tugas kelompok. Akan Bapak bagi juga kertas karton. Nanti kalian bikin peta konsep
nanti setelah selesai dikerjakan dengan tugas materi dari kelompoknya masing-masing, nanti kalian presentasikan di depan ya. Oke? Bisa dipahami? Nanti Bapak bagi LKPD-nya ya. Presentasikan maju ke depan ya, dari masing-masing kelompok. Bapak mulai dari kelompok 1 ya, boleh ke depan. Yang lainnya boleh menyimak ya. Nah, di sini 2 orang bukan dong. Nah, di sini ada yang gelap. Nah, kami di sini presentasikan. Nah, video salam perkenalan dan sebagainya. Jelaskan. Audionya. Jangan jelas. Siapa yang menjelaskan? Ya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang biografi Umar bin Abdul Aziz. Nama lengkap Umar bin Abdul Aziz ialah Abu Hafs Umar bin Abdul Aziz bin Marwa bin Hawar bin As bin Umayyah bin Abdul Syam. Soal Umar bin Abdul Aziz antara lain Abu Hafs Umar Suwa kelahiran Madinah tahun 63 Hijriah atau 1803 Masehi. Bapak Ngejelasin siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 menjelaskan tentang gaya kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang Umar bin Abdul Aziz. Prestasi Umar bin Abdul Aziz adalah warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah dari ketiga kelompok ini sudah melakukan presentasi. Saatnya kita untuk melakukan mungkin sesi tanya jawab dulu ya. Benar.
Boleh nanya dari kelompok mana ya? Yang mau nanya? Iya, satu. Ya, kelompok 1. Mau nanya kelompok berapa? Kelompok 2. Boleh. Ya, coba nanya apa? Coba. Apa prestasi Khalifah Umar bin Abdul Aziz? Nah, kelompok 3 katanya apa di antara prestasi Umar bin Abdul Aziz yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan? Coba. Membentuk lembaga pengkajian ilmu pengetahuan atau yang disebut dan Kualifikasi. hadis. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3 ya. Jadi prestasi Umar bin Abdul Aziz yang berkaitan dengan pengetahuan itu antara lain pembentukan kodifikasi hadis dan apa tadi? Pembentukan lembaga pengkajian ilmu pengetahuan. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Boleh yang mau nanya lagi siapa? Oh, siapa ini? Siapa namanya? Marsa. Nah, Marsa. Sore. Mau nanya kelompok 1. Apa pertanyaannya? Apa gelar Umar bin Abdul Aziz? Apa? Ada 3. Ada 3. 1. Abu Hafs. Kemudian Umar kedua. Apa lagi? Khulafaur Rasyidin kelima. Itulah beberapa gelar yang disandang oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Oke anak-anak, terima kasih ya sudah melakukan presentasi, sudah mengadakan sesi tanya jawab. Selanjutnya Bapak akan menyimpulkan beberapa poin dari pembelajaran kita di hari ini ya. Yang pertama yaitu tentang biografinya ya. Beliau ini Umar bin Abdul Aziz lahir di Helawan Mesir ya. Cicit dari Umar bin Khattab melalui ibunya Laila Ummu Asim ya. Kemudian ada banyak beberapa prestasinya yang barusan dipresentasikan oleh kelompok kita masing-masing ya. Yang tidak kalah pentingnya yaitu dari yang bisa diambil dari kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz ini, yaitu tidak ambisius terhadap jabatan ya, tidak koyo ya. Ini yang perlu kita terapkan di kehidupan kita kelak di kemudian hari. Andaikan kamu ini menjadi seorang pemimpin ya. Kemudian juga peduli terhadap kesejahteraan rakyatnya, terutama rakyat miskin. Sekarang itu pemimpin kita yang bergaya Umar bin Abdul Aziz kira-kira siapa? Ada di kita jawaban itu Kang Deddy ya, itu merakyat ya. Kemudian beliau ini seorang yang jujur, amanah, adil juga bijaksana. Ini yang perlu kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Kemudian juga beliau ini menjadikan akhlak mulia sebagai dasar kepemimpinan. Ini poin-poin penting yang perlu kalian tanamkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, saya rasa Bapak rasa sampai di sini dulu ya kegiatan pembelajaran kita di hari ini. Untuk mengakhiri pembelajaran ini, mari kita tutup dengan doa majlis, yaitu Subhanallahumma wa bihamdika